Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun belajar di rumah, kamu tetap semangat ya. Untuk pembelajaran IPA semester 1, pertemuan pertama kelas 9 adalah pembelahan sel dan reproduksi perkembangbiakan manusia. Kita lanjut. Pembelahan sel itu dibedakan menjadi ada amitosis, ada mitosis, ada meiosis. Bagaimana cara membedakannya? Ini kalau amitosis A itu artinya tanpa. Jadi tanpa tahap pembelahan. Begitu dia siap untuk membelah, dia langsung membelah. Mitosis, kebetulannya ada huruf T. T itu berarti kalau saya menghafal T itu sama dengan huruf awal tubuh. Berarti mitosis itu adalah pembelahan sel di tubuh manusia. Ini melalui tahap pembelahan. Tahap pembelahannya biasanya saya singkat dengan Pakmat. P itu adalah profis, M metafis, A anafis, T telofis. Ini kalau dilihat di depannya kan Pakmat ya. Ini melalui tahap pembelahan hanya sekali. Beda lagi dengan meiosis. Meiosis ini adalah pembelahan sel yang terjadi di sel kelamin, baik wanita maupun pria. Meiosis biasanya membelah melalui dua tahap, yaitu didahului dengan interfis sampai dia siap untuk membelah. Kalau yang mitosis tadi kan tidak ada interfisnya, ini ada persiapan untuk membelahnya. Jadi yang pertama pembelahan mitosis Pakmat 1, kemudian langsung membelah pembelahan kedua, meiosis kedua melalui Pakmat 2. Kita lanjut. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi proses amitosis itu tanpa tahap pembelahan. Begitu siap dia langsung membelah jadi 2. Lanjut. Ini tahap pembelahan profis. Ciri-cirinya adalah benang kromosomnya ini sudah terlihat, terus akhirnya proses akhirnya adalah dia melepas. Yang tadinya gandeng jadi melepas. Nah, ini kromosom ini adalah pembawa sifat manusia. Jadi sifat-sifatmu ada di sini. Hidung mancung, kulit putih, dan yang lain-lainnya. Baik sifat tampak maupun sifat tidak tampak dari luar. Berikutnya metafis. Metafis ini ciri-cirinya kromosomnya akan menuju ke tengah bidang pembelahan. Jadi ini ke tengah-tengah, terus ini terbentuknya inti, jadi intinya jadi 2. Itu adalah ciri-ciri dari metafis. Beda lagi dengan ciri anafis. Ciri anafis yaitu dari masing-masing inti menarik kromosom yang ada di tengah bidang ekuator tadi, yaitu ditarik oleh intinya. Itu adalah anafis. Untuk ciri-ciri yang telofis itu ada selubung pemisah sel 1 dan sel kedua, akhirnya terbelahlah jadi 2. Itu adalah telofis, tahap pembelahan yang terakhir. Sekarang tahapan meiosis. Tahapan meiosis ini tadi sudah saya terangkan berada di sel kelamin. Jadi mengalami 2 tahapan. Yang pertama ini Pakmat 1 akhirnya menghasilkan 2 anakan. Dari 2 anakan ini membelah lagi, akhirnya menghasilkan 4 anakan.
Jadi meiosis itu menghasilkan 4 anakan, kalau mitosis menghasilkan 2 anakan. Reproduksi perkembangbiakan manusia. Perkembangbiakan itu adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuannya tentu saja untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Tanpa perkembangbiakan berarti manusia tidak mempunyai keturunan. Berikutnya, perkembangbiakan generatif atau kawin. Alat kelaminnya ini tentu saja ada alat kelaminnya jantan dan betina. Ini simbolnya jantan, ini betina. Alat penghasilnya namanya testis, nanti menghasilkan sperma. Nah, kalau betina, alat penghasilnya adalah ovarium, nanti menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, ini kalau sperma dan ovum bertemu akan membentuk sigot. Sigot kemudian membentuk embrio atau calon bayi. Lanjut. Inilah beda antara sel telur dan sel sperma. Kalau sel telur bagian-bagiannya ada lembaga. Lembaga ini adalah calon bayi. Terus ini ada kuning telur, biasanya untuk cadangan makanan si calon bayi ini kalau sudah terbentuk. Ini ada putih telur, albumen, kalau di manusia air ketuban ini untuk menjaga supaya lembaganya tidak terguncang. Terus ini ada tali kuning telur, kalatsa, rongga udara, ini berarti untuk pernafasan embrio tadi. Terus kalau sel sperma itu bagian-bagiannya ada kepala, ada leher, dan ada ekor. Lanjut. Ini pembentukan sperma atau spermatogenesis. Jadi spermarogonium ini membentuk spermatosis primer, siap membelah. Akhirnya ini terbelah jadi 2, ini berarti pakmat 1, menghasilkan spermatosis sekunder, kemudian pakmat 2, akhirnya menghasilkan 4 spermatid, akhirnya menghasilkan sperma. Pembentukan sel telur atau oogenesis. Ini pabriknya sel telur oogonium. Ini siap membelah berarti oosit primer. Ini ada pakmat 1 tahap 1 menghasilkan oosit sekunder. Kemudian pakmat 2 menghasilkan 4 ootit, kemudian terakhir menghasilkan sel telur. Perkembangbiakan manusia. Alat perkembangbiakan manusia itu lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk lain. Fertilisasinya terjadi dalam tubuh, yaitu pada umumnya terjadi dalam saluran telur atau oviduk atau tuba Fallopi. Embrio perkembangan di dalam rahim induk betina selama kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari disebut masa kehamilan. Alat perkembangbiakan laki-laki ada testis, yaitu tempat menghasilkan sperma. Biasanya testis itu ada 2, vas deferens, saluran sperma, penis untuk masukkan sperma ke vagina, kelenjar prostat menghasilkan cairan matsi.
pubis, rambut kemaluan. Sekarang yang wanita ada ovarium, tempat menghasilkan telur, ada 2 juga. Oviduk, saluran telur, tempat pembuahan, jadi tempat bertemunya sel telur dan sperma. Rahim, tempat perkembangbiakan embrio. Endometrium, dinding rahim, tempat menempelnya sel telur atau ari-ari janin. Vagina, alat kelamin wanita atau alat kopulasi, tempat masuknya sperma. Labium mayora, bibir tebal. Labium minora, bibir halus. Klitoris, kelentit. Pubis, rambut kemaluan. Ini alat perkembangbiakan laki-laki. Ada testis, ada vas deferens, ada penis, ada prostat. Jadi testis, ini testis, vas deferens, nih vas deferens, nih vas deferens, penis nih, prostat ini. Pubis, rambut kemaluan. Sekarang alat perkembangbiakan wanita. Ada ovarium. Ini ovariumnya ini ovarium. Oviduk atau rahim. Oviduk itu saluran telur, maaf. Ini saluran telur. Rahim, ini rahim. Endometrium ini berarti dinding rahimnya, tempat untuk menempelnya janin. Vagina, ini vagina. Labium mayora, labium minora, klitoris ini. Lanjut, pubis. Alat reproduksi bagian dalam wanita ini ada ini saluran telur, ovarium, rongga rahim. Terus yang ini adalah vagina. Ini perkembangan bayi dari mulai 9 minggu sampai 38 minggu. Ini sifat-sifat seks sekunder laki-laki. Jadi ciri-ciri laki-laki kalau sudah matang: suara membesar, dada membidang, tumbuh jabun, tumbuh rambut kemaluan, keluar mani, mimpi basah. Itu berarti ini tadi. Nih yang wanita ada pinggul membesar, tumbuhnya bukit kembar, kulit halus, tumbuh rambut pada tempat tertentu, dan menstruasi. Ini adalah tanda-tanda perempuan yang sudah matang atau dewasa, siap untuk bisa membuahi atau hamil. Sekarang kelainan atau penyakit sistem reproduksi. Nih kalian lihat ada apa saja. Jadi ada gonorrhea disebabkan oleh bakteri, herpes oleh virus, keputihan. Ini sering pada wanita ya. Sifilis, kencing nanah, infeksi vagina oleh jamur. Ini semua terjadi karena kurang membersihkan atau kurang menjaga kebersihan alat kelamin, ataupun bisa juga terjadi karena hubungan seks bebas, bisul kelamin, tidak ada kutu kelamin. Nah ini contoh dari penyakit kelamin, mengerikan bukan?
Ini masa perkembangan embrio ini. Seorang wanita sudah berusia kira-kira 10-13 tahun, dalam tubuhnya dihasilkan hormon estrogen. Jadi kalau usia 13 tahun itu sudah ada hormon estrogen. Hormon ini berperan memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur. Kurang lebih 400-450 buah pada ovarium kanan dan kiri. Jadi telurmu itu bisa memproduksi 450 buah. Itulah kelebihan manusia dibandingkan ayam atau yang lainnya. Jadi sel telurnya itu banyak sekali. Selanjutnya akan dikeluarkan 1 buah setiap bulan. Peristiwa ini disebut ovulasi. Jadi kalau sudah matang di ovarium itu terjadi pelepasan telur. Kemudian melalui saluran telur menuju rahim dan menempel atau implantasi pada dinding rahim selama 1 minggu, disebut nidasi. Wanita yang dalam kondisi ini disebut masa subur atau viril. Jadi setelah men jangka waktu seminggu itu adalah masa subur wanita. Nah ini, bila dalam 1 minggu tersebut tidak ada sel sperma yang membuahi, maka telur akan mati atau luruh, hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah ke vagina. Peristiwa ini disebut menstruasi. Jadi tadi sel telur yang dilepaskan ovarium kalau tidak bertemu dengan sel sperma, maka dia yang menempel di dinding rahim itu terus akan meluruh jadi menstruasi. Nah kalau sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi zigot. Selanjutnya zigot menuju rahim. Jadi pertemuan sel telur dengan sperma tadi kan di saluran telur, bukan di rahimnya ya. Kalau sudah jadi zigot baru menempel di dalam dinding endometrium. Zigot kemudian membelah secara terus-menerus dari 2 sampai dengan 32. Maksudnya ini 32 minggu dan seterusnya menjadi embrio. Ini membelah dari 2 jadi 4 jadi 8, 16, 32 sampai seterusnya menjadi embrio. Dan ini cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.